Halo, jumpa lagi di kelas Matematika Rekayasa. Kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian atau mencari solusi dari persamaan diferensial biasa orde 1 yang tidak menggunakan metode numerik ya, selain metode numerik. Jadi kita minggu kemarin kita sudah bahas apa sih itu persamaan diferensial biasa dan kita juga sudah membahas bahwa untuk mencari solusi dari sebuah persamaan diferensial biasa itu ada berbagai cara. Jadi ada metode analitik, ada juga metode numerik. Nah, seperti itu. Nah, kalau dalam metode numerik nanti akan ada untuk persamaan diferensial biasa ini ya, akan ada metode Euler, ada metode Runge-Kutta, itu akan kita bahas lebih lanjut di minggu depan. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas lebih dulu nih persamaan diferensial biasa orde 1, kita cari solusinya dengan cara-cara yang lebih sederhana. Nah, yang pertama nih kita harus ingatnya dulu ya, persamaan diferensial biasa itu berarti dia variabel bebasnya diturunkan terhadap variabel tak bebasnya dan semuanya jumlahnya satu ya, tidak dua gitu. Nanti kalau persamaan diferensial parsial itu biasanya dua variabel bebas gitu. Dan kemudian berikutnya adalah mencari solusi dan membuktikan sebuah solusi itu dua hal yang berbeda ya teman-teman. Jadi kalau kita mau membuktikan bahwa Y sama dengan sebuah fungsi X itu adalah solusi dari persamaan diferensial biasa something, itu kita bukan mencari solusinya. Kebalik ya, kalau kita mencari lagi solusinya kemudian mengintegralkan dari turunan-turunannya itu nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus menggunakan solusi tadi Y sama dengan Fx tadi, kemudian kita turunkan dia, gitu ya, turunkan dia terhadap X, baru nanti turunan dan fungsi itu sendiri dimasukkan ke dalam persamaan diferensial biasa tersebut. Kalau cocok, berarti Y sama dengan Fx tersebut adalah sebuah solusi dari persamaan diferensial biasa bla 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 yang tadi dicari. Itu kalau membuktikan solusi ya, teman-teman, bukan mencari solusi persamaan diferensial biasa. Nah, pada minggu ini kita akan belajar bagaimana mencari solusi, maaf. Mencari solusi dari persamaan diferensial biasa. Nah, kalau kita mau menyelesaikan persamaan diferensial biasa orde 1, kita kemarin tahu ya, kalau orde 1 berarti orde yang tertinggi atau pangkat yang tertinggi adalah 1 ya, bukan pangkat 2 gitu ya, pangkat 1 kalau orde 1. Kalau dia orde 1 kita bisa pakai cara integral, jadi kemarin juga udah kita bahas juga ya di minggu lalu itu pakai cara mengintegralkan. Dan kemudian kita bisa pakai cara memisahkan variabel. Jadi yang Y ya udah pisahin sama Y, X sama X sendiri gitu ya. Ya kelompokin aja gitu. Kelompokkan ke Y, kelompokkan ke X. Nah, kemudian kalau misalkan tidak bisa menggunakan cara pemisahan variabel, kita bisa menggunakan kita mensubstitusikannya dengan cara kita mensubstitusikannya dengan cara metode dengan mensubstitusi Y sama dengan Vx. Dan kemudian juga kalau kita cara yang pertama, kedua, ketiga ini ya, cara integral, pemisahan variabel, substitusi Y sama dengan Vx, itu tidak bisa, baru kita pakai caranya namanya faktor integrasi. Kita akan mengalihkan dia dengan namanya IF, integration factor, atau faktor integrasi gitu ya. Dan kemudian yang terakhir untuk persamaan diferensial yang sangat-sangat kompleks, yang sudah kompleks sekali gitu, itu akan kita selesaikan dengan metode hampiran. Kalau yang metodenya hampiran itu berarti metode-metode numerik nih ya. Seperti kalau dalam sistem persamaan nonlinear kita kemarin tahu ada metode Newton-Raphson, ya kemudian metode second, itu metode menghampiri gitu ya. Bukan mencari jawaban yang sesungguhnya, tapi kita menghampiri sehingga dia paling dekat dengan solusi akar yang sesungguhnya gitu dari sebuah persamaan diferensial biasa yang kompleks gitu. Nanti akan kita pakai metode numerik untuk persamaan diferensial biasa. Tadi saya sudah menyinggung sedikit bahwa kita bisa pakai metode Euler atau metode Runge-Kutta. Oke, sekarang kita bahas metode yang pertama yaitu cara integral ya. Nah, yang pertama ini kalau dia modelnya yang paling sederhana ya, yang paling simpel dituliskan dalam bentuk dy per dx sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 5. Kita tahu kalau dari kalkulus kita udah bisa ngerjain ini juga ya, bahwa ya sudah kalau diintegralkan ya tinggal diintegralkan ya aja gitu ya. Diintegralkan dy per dx berarti y gitu ya.
Dan kemudian masing-masing ini diintegralkan. Berarti 3x kuadrat ini naik x pangkat 3 gitu ya. Dan kemudian min 6x jadi x kuadrat, oleh karena itu harus ada 3 di sini. Dan kemudian 5 jadi 5x. Jangan lupa ada konstanta plus c gitu ya. Nah ini kalau kalau kita menemukan sebuah persamaan diferensial biasa yang sangat simpel, yang sangat sederhana, enak ya, tinggal kita integralkan aja langsung. Nah, kalau kita ketemu sama, yang agak rumit sedikit mungkin. Kelihatannya mungkin agak rumit ya, tapi sebenarnya ini nggak rumit yang ini. dy per dx sama dengan 1 plus x, dalam kurung 1 plus y. Kalau dilihat itu mungkin, ini akan menjadi sangat rumit, apalagi kalau teman-teman sekalian mengalihkan ini malahan. Jadi 1 kemudian plus Y, plus X, kemudian plus XY gitu ya. Kalau kalian nantinya, mengalihkan seperti ini di per dx, ini akan semakin merumitkan hidup kalian gitu ya. Jadi jangan pakai yang ini ya, ya jangan pakai yang ini. Nah, berarti pakai yang apa nih kita? Kita pakai ini kan sudah, ini sendiri ya, di sini ada 1 plus X, berarti ini punyanya si X gitu ya. Sedangkan yang di sini 1 plus Y, ini punyanya si Y. Sedangkan di sini ada dy, ada di si dx. Ya sudah, kita pisahkan aja mereka. Yang Y biar sama Y, yang X biar sama si X gitu ya. Nah, berarti di sini ada 1 per 1 plus SY ya, ini dibawa ke sini. Berarti ada, atau bisa kita tuliskan adalah dy per 1 plus Y gitu ya. Dan kemudian yang di kanan adalah tinggal dx dikalikan ke sana, berarti 1 plus x dx. Kalau sudah begini, kalau sudah masing-masing gitu ya, kalau sudah y sendiri, x sendiri, kita bisa dengan mudah untuk mengintegralkan. Kenapa? Ya udah tinggal integralkan, orang y diturunkan terhadap y, yang ini x diturunkan terhadap x, gampang. Berarti kita tinggal mengintegralkan dua belah pihak, di mana kita tahu bahwa kalau bentuk integralnya ada di bawahnya ya, dy per 1 plus y, berarti itu adalah nilainya pasti kalau diintegral jadi ln. Ln 1 plus y. Nah, di mana integral dari 1 plus x dx jelas semudah yang tadi, sesimpel yang tadi yang di depan kita sudah bahas, berarti 1 jadi x gitu ya. X jadi x kuadrat, oleh karena dia di sini nggak ada, berarti kita harus kalikan dia dengan setengah, setengah x kuadrat, baru ditambah, jangan lupa ditambah dengan konstanta. Ini kalau misalkan kalian mau, kalau disuruh menuliskan solusi dalam bentuk y sama dengan fx, berarti ini harus kalian ubah sedemikian rupa sehingga nanti kita mendapatkan y sama dengan apa. Caranya gimana? Kalau ini ln ya berarti kalau 1 plus y dia pasti eksponensial nih, eksponensial dari x plus setengah x kuadrat plus c. Berarti y sama dengan min 1 plus eksponensial dari ini. Gitu. Kalau kita dalam soal itu harus mendapatkan dalam solusi dalam bentuk y sama dengan fx ya. Oke. Kalau nggak usah menyulitkan diri sendiri gitu ya. Oke, next kita membahas teks adalah ini juga gampang ya. Jadi kalau lihat kayak gini gitu ya, kalau lihat kayak gini, yang pertama kali harus kalian lakukan adalah kira-kira bisa nggak sih misahin dy, dx? Yang y sendiri, x sama x sendiri. Nah, berarti kita harus langkah pertama adalah itu. Kalau nanti kalian nggak nemu-nemu gimana sih cara misahinnya gitu, baru pakai cara yang lain gitu ya. Jadi 9y dy per dx ini min 4x-nya saya pindah ke sono gitu ya. Karena di sini ada 4 plus 4x, saya pindahin ke sana jadi min 4x. Nah, kalau udah gini tinggal saya kalikan saja. Jadi 9y dy, dx-nya tinggal dikalikan ke sana, jadi tinggal min 4x dx. Baru dari sini kita mengintegralkan. Integralnya berapa? Ya gampang sudah, orang y diintegralkan atas y gitu ya. Berarti tinggal ya 9 per 2 y kuadrat. Sedangkan di sini x-nya adalah min 2x kuadrat plus c. Gimana ini bisa di-arrange lagi ya. Jadi dari sini tadi adalah 9 per 2 y kuadrat. Kemudian kita sama dengan min 2x kuadrat plus c. Nah, dimana kalau kalian ditanyakan tuliskan dalam bentuk y sama dengan fx. Berarti kita harus dalam bentuk y kuadrat ini harus sama dengan fx. Berarti min 2x kuadrat plus c. Karena ini di sini berarti kalau dibawa ke sana adalah dibalik ya. Dikali 2 per 9. Berarti sama dengan min 4 per 9 x kuadrat plus 2 per 9 c. Karena ini y kuadrat. Kalau y-nya aja berarti di akar. Maka ini adalah jawaban terakhir kita. Kalau kita disuruh mencari solusi dari sebuah persamaan diferensial biasa yang ini.
Itu dalam bentuk Y sama dengan Fx, berarti jawabannya adalah seperti ini ya, teman-teman. Oke, baik. Itu kalau kita bisa memisahkan variabel ya. Jadi yang pertama kali kalau kalian dapat persamaan diferensial biasa, yang perlu kalian cari yang pertama kali adalah kira-kira bisa nggak sih saya memisahkan Y sama Y, X sama X gitu ya. Kalau nggak bisa, jangan dipaksakan. Kita pakai cara yang lainnya. Cara yang kedua itu adalah kita mensubstitusikan Y sama dengan Vx. Tapi syaratnya adalah persamaan diferensial biasa itu harus homogen. Nah, misalkan homogen itu gimana? Berarti yang ini kalau misalkan kita lihat persamaan ini, semua suku yang ada di sisi kanan ya, ini ya, X kuadrat, Y kuadrat, derajat 2. Sehingga persamaannya itu pasti homogen, karena X-nya kuadrat, Y-nya juga kuadrat. Gitu. Bukan X kuadrat plus Y. Gitu. Kalau itu, ya, dan ini juga ya, X, Y, ya, derajat 1, derajat 1. Itu sama semua gitu. Jadi, ini adalah persamaan diferensial biasa yang homogen. Nah, kalau kayak gini saya coba nih ya, misalkan di Y, XY, kemudian X kuadrat plus Y kuadrat DX. Nah, ini ada di sini ada X, di sini ada Y, ini DY, di sini ada X, Y. Waduh, susah nih kalau misahin gitu ya. Nah, kalau kita sudah susah untuk memisahkan, berarti kita harus mencari cara yang lain gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana step-stepnya gitu ya. Kalian coba, aduh gimana ini cara misahin dy per dx? Kalau misalkan kalian menemukan sebuah cara untuk memisahkan dia dy dan dx, itu boleh banget gitu ya. Tapi kalau kalian udah stuck, nggak bisa, oke kita pakai cara yang lain ya. Kalau dia sama-sama, kalau dia homogen gitu ya, kita bisa pakai substitusi y sama dengan vx. Itu gimana sih kita mensubstitusikan Y sama dengan si Vx. Berarti kita punya persamaan sebentar. Oke. Kita punya persamaannya adalah dy per dx sama dengan x kuadrat plus y kuadrat per xy. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita mensubstitusikan ke dalam. Adalah y sama dengan vx. Berarti dy per dx sama dengan gitu ya. Kita ambil term ininya dulu aja ya. Kita lihat term yang kanan aja ya. Kemudian kita lihat x kuadrat. X itu tetap ya. Bukan yang diganti y-nya aja ya. Berarti x kuadrat ditambah y itu vx kuadrat per x. Y-nya adalah vx. Berarti di sini kita bisa tulis x kuadrat plus vx kuadrat per x kuadrat vx kuadrat gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada x kuadrat, x kuadrat, x kuadrat. Berarti ini bisa dikeluarkan x kuadratnya ya. X kuadrat dikeluarin berarti 1 plus v x kuadrat dibagi v x kuadrat. Gimana di sini ada x kuadrat, di sini ada x kuadrat, berarti bisa kita dapatkan bahwa yang term kanan ini menjadi 1 plus v per v. Jadi kita jadi ini ya, 1, oh maaf, ini px kuadrat ya, berarti ini kuadrat juga, ini v kuadrat x kuadrat. Oke, berarti kita bisa mendapatkan term yang pertama ini. Ya, jadi yang term yang ini adalah dari sini. Nah, terus term yang ini dari mana sih Bu yang ini? Nah, kalau yang ini kita menurunkan. Karena kita bentuknya adalah Y sama dengan Vx. Nah, kalau kita mau mencari dy per dx, dari ini itu adalah kita pakai chain rule ya. Kalau ada V dikali X gitu ya, berarti adalah yang salah satu ini ya, Vx aksen dikurangin X V aksen. Atau kalau misalkan ini kita memisalkan ini U, ini V gitu ya, berarti nanti jadinya dy per dx-nya adalah U V aksen min V aksen U. Gitu ya. Berarti kita punya U-nya di sini adalah V. Berarti V gitu ya. V aksennya adalah V. V aksen itu berarti di sini adalah dv per dx ya. V dikali dv per dx gitu. Oke. Oh, sorry. Di sini saya seperti salah. Berarti kalau kita punya U kali V adalah VE aksen plus X V aksen gitu ya. Jadi yang satu diturunkan sama yang satu tetap, dan yang satu diturunkan, yang satunya tetap. Jadi ditambahkan. Nah, kemudian berarti kita punya di sini U-nya adalah si V ya. Berarti kalau kita menurunkan U aksennya, U-nya di sini V,
berarti V aksennya, V-nya adalah X ya. Mohon maaf, saya bukan nih. Saya balik nih, ini di sini. Oke. V-nya si X. Berarti kalau V-nya si X, V aksennya adalah turunannya X 1. Ya. Kemudian ditambah dengan V aksen. V aksen itu oke. Oke, sorry. Di sini yang ini harusnya U aksen ya. Di sini V. Oke, sorry saya kebalik nih. Suka gitu ya jadinya soalnya jadi bingung yang mana yang ini kita harus hati-hati banget di sini tuh ya. Oke. Nah, di sini berarti U aksennya ya sekarang. U aksen itu apa? U-nya si V. Berarti U aksennya adalah karena V itu adalah fungsi dari X gitu ya. Berarti dia dV per dx. Kalau dia diturunkan V aksennya berarti dV per dx. Nah, sedangkan kita kemudian dikali siapa? Dikali V. V-nya ada siapa? Ada si X. Berarti di sini kita punya nilai dari dy per dx-nya itu jadi berapa? Jadi V ditambah X dV per dx. Ya, kita punya ini. Kita punya persamaan yang ini ya, kita punya persamaan ini. Ini saya dua ya, karena saya baru bahas di sini ya. Jadi persamaan satu sama persamaan kedua kita masukkan. Tadi kan kita mengganti dy per dx sama mengganti term yang di kanan ini. Nah, dy per dx-nya nilainya adalah menjadi v plus x dv per dx. Sedangkan nilai yang term kanan ini setelah kita substitusikan dengan y sama dengan vx, nilainya menjadi 1 plus v kuadrat per v. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba selesaikan dulu ya. Jadi kita punya X dV per dx itu sama dengan 1 plus V kuadrat per V. V-nya yang ada di sini diputar ke sana jadi min V. Dan kemudian ini kita samakan semua ya. Samakan semua harus per V. Berarti semuanya yang di sini, yang di sini harus kita kalikan V. Berarti kita punya X dV per dx adalah 1 plus V kuadrat min V kuadrat. Karena ini dikalikan V agar dia sama-sama per V ya. Kita semua harus jadikan satu gitu. Semuanya per V gitu. Nah, dari sini kita nemu X dV per dx, ini V kuadrat min V kuadrat. Ini hilang ya, berarti kita punya seper V. Nah, kita punya yang terakhir berarti X dV per dx adalah sama dengan 1 per V. Kita lanjut. Kita punya X dV per dx sama dengan 1 per V. Oke, tadi kita punya X dV per dx sama dengan 1 per V. Di mana kita kemudian ini kita tahu bahwa kalau kita mau mengintegralkan sesuatu, kita harus mengelompokkannya dia dengan kelompoknya gitu ya. Jangan V digabung sama X, X digabung sama V. X ya udah X sendiri. Berarti X-nya saya pindahin ke sana deh ya. V-nya saya pindahin ke sini. Oh, berarti saya kalikan di sini jadi V dV sama dengan X itu ya. Oh, salah, dx dulu. Dx dulu baru per X. Wah, jelas ada len nih ada di sini ya. Kita udah kelihatan nih ya. Tinggal diintegralkan hasilnya apa? Ini pasti V kuadrat per 2. Kemudian yang di sini integralnya pasti hasilnya ln X plus C. Apakah selesai sampai di sini? Belum. Karena apa? Karena kita tadi mensubstitusikan apa? Y sama dengan Vx. Maka ini harus kita kembalikan dulu ke sini. Berarti kalau Y sama dengan Vx, nilai V adalah Y per X. Kita harus kembalikan Y dalam bentuk Y sama X-nya. Tinggal kita substitusikan balik, kemudian kita menemukan apa? Kita dari sini ya, V kuadrat per 2 gitu. Oke. Tadi kita punya penyelesaian akhirnya adalah V kuadrat per 2 sama dengan ln Y plus C, di mana Y sama dengan Vx, dan V adalah Y per X. Berarti ini tinggal saya ganti, V-nya adalah Y per X, dikuadratin per 2, ini sama dengan ln Y adalah ya tetap Y, ngapain diganti lagi ke Vx gitu ya. Kita kan mau ngilangin V-nya gitu. Jadi tetap ln Y plus C. Oke. Ln Y. Kok ln Y ya? Oh, ln X, sorry. Di sini ln X kok jadi Y gitu ya. Ln X plus C. Ini di arrange ulang, berarti kita punya Y kuadrat per 2X kuadrat sama dengan ln X plus C. Kalau tidak ditanya dalam bentuk Y sama dengan
Sampai di sini selesai, kita sudah selesai. Kita nggak usah eee, menyusahkan hidup gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanyanya tuliskan dalam bentuk Y sama dengan Fx, berarti kita harus menuliskan ya, berarti, ini dikalikan ke sana, berarti 2x² dikali ln X plus C gitu ya, berarti Y-nya sama dengan akar dari 2x² dikali ln X plus C. Ini, jadi di sinilah. Nah, Bu nilai C-nya gimana hilang? Wah, kalau nilai C-nya gimana hilang, kembali lagi ke minggu kemarin, yaitu kita harus punya syarat awal, syarat batas ya. Itu kita bisa masukkan kalau kita, syarat awal sebenarnya ya, kalau untuk tahu nilai C, kita tahu nilai C-nya itu berarti dari syarat awalnya Y nolnya berapa, itu nanti akan kita menggantikan nilai si C. Nah, ini kalau kita pakai substitusi Y sama dengan Vx gitu ya. Sekarang kita lanjut. Kalau udah dia nggak bisa pakai substitusi Y sama dengan Vx, terus lagi kalau dia tidak bisa dipisahkan secara variabelnya, terus gimana, Bu? Yang pakai cara yang terakhir kita pakai cara yang terakhir yaitu pakai faktor integrasi. Dimana kalau kita mau pakai faktor integrasi itu berarti, eee Oke, nah kalau kita mau pakai faktor integrasi, itu kita harus memastikan bahwa bentuk dari persamaan diferensial biasanya, itu nanti akan menjadi bentuk dy per dx sama dengan mohon maaf, dy per dx plus py itu sama dengan Q. Nah, kalau kita sudah bisa menemukan bentuk yang ini, berarti kita bisa menggunakan, eee mencari faktor integrasinya dengan cara eksponensial dari integral P dx gitu ya, jadi dari P yang ada di sini. Nah, maksudnya gimana sih, Bu? Gitu. Kita, pembuktian dulu ya, kenapa kok bisa kayak gini nanti. Nanti, di akhirnya adalah ada yang lebih gampangnya gitu ya, akan ada, rumus akhirnya, tapi kita coba buktikan dulu gimana cara mencari solusinya dari bentuk faktor integrasi. Nah, kalau nih misal kita punya, persamaan adalah X sama X dy per dx plus Y sama dengan X pangkat 3, ini kalau kita semua bagi dengan 3 gitu ya, ini jadinya bagi dengan X, itu jadinya kita X-nya di sini hilang, dy per dx plus Y per X sama dengan X pangkat 2 gitu. Atau kita bisa menuliskan dalam bentuk dy per dx per X kali Y sama dengan X kuadrat. Nah, di sini kita udah lihat bentuknya ya. PY sama dengan Q. Berarti P-nya adalah seper X, Q-nya adalah X kuadrat. Berarti di sini kita bisa menghitungkan integral faktornya atau faktor integrasinya. Tadi adalah eksponensial dari integral P dx. Berarti eksponensial dari integral seper X dx. Kita tahu integralnya seper X dx adalah ln X. Berarti faktor integrasinya adalah X. Oke. Nah, kalau kita sudah menemukan faktor integrasinya, gitu ya, ini tadi ya, faktor integrasinya kita hitung. Jadi kita tinggal masukkan P-nya aja gitu ya. Dan akhirnya kita punya nih faktor integrasinya adalah X. Kita balikkan lagi ke sini, kita kalikan semua ruas dengan IF. Sebenarnya balik ke persamaan yang awal gitu ya. Jadi X dy per dx plus Y sama dengan X pangkat 3. Nah, kalau kita lihat yang ini, persamaan yang ini nih teman-teman, kalau kita lihat ini kok sama ya? Kayak persamaan apa? Kayak persamaannya si U V aksen plus U aksen V. Di mana U-nya itu adalah X dan kemudian V-nya adalah Y. Karena U aksennya di sini 1, V aksennya adalah dy per dx gitu ya. Saling silang dikalikan X dy per dx plus 1 kali Y sama dengan X pangkat 3. Berarti di sini term yang ini bisa kita ganti adalah gimana bentuknya? Adalah turunan dari Y dikali X per dx gitu ya. Y kali X. Jadi bentuknya adalah turunan dari A dikali B gitu. Bentuknya berarti ini hasil dari ini adalah turunan dx per dx. Gitu. Nah, kita punya nih dx per dx gitu ya. Nah, kemudian kita punya dx per dx itu sama dengan x pangkat 3. Kita punya dx per dx sama dengan x pangkat 3. Oke. Kita punya ini dx per dx sama dengan x pangkat 3. Kita bisa mengelompokkan ya, ini d
Y kali X gitu ya. Ini dia Y kali X ya, bukan DY aja ya. Jadi ini satu kesatuan ini Y kali X. Nah, ini tinggal balik ke sana, jadi X pangkat 3 dx. Oke. Dan kemudian, eee, kita mengintegrasikan dia terhadap X gitu ya. Kita mengintegrasikan dia, terhadap si X. Berarti kita mengintegralnya dx per dx gitu ya. Oh sorry, tadi kita punya dx per dx gini ya, kemudian kita mengintegrasikan dia terhadap x gitu ya, dan kita di sini punya x pangkat 3 dx. Di sini bisa saling coret, berarti sisanya adalah integral dari y kali x. Integral dari y kali x berarti yx sendiri, di mana kalau yang x integral dari x pangkat 3 adalah 1/4 x pangkat 4 plus c, gitu, plus c. Jadi yx sama dengan ini YX sama dengan 1/4 X pangkat 4 plus C, ini adalah solusi akhirnya. Ini adalah solusi akhirnya dari faktor integrasi kita. Di mana kalau kita lihat nih, sebenarnya kalau kita sudah punya, sudah membentuk tadi DX per DY plus PX, plus PY sama dengan Q gitu ya. Kalau kita tadi punya dx per dy plus py sama dengan Q, dan kemudian kita bisa mencari integral faktornya pakai eksponensial integral p dx. Nah, hasil akhirnya adalah kita langsung bisa menemukan solusinya dengan rumusnya ini guys sebenarnya. Y dikalikan integral faktornya atau faktor integrasinya dikali Q kali Fi per dx. Kalau kalian ingat di depan tadi, nilai P-nya adalah 1 per X, sedangkan nilai Q-nya adalah X kuadrat. Ya, sorry. Ya, betul. Q-nya adalah nilainya X kuadrat. Berarti kita bisa langsung kalau pakai rumus ini, kita tadi integral faktornya kita punya adalah X gitu ya. Berarti tinggal Y dikalikan X gitu sama dengan integral X kuadrat dikali X dx. Berarti YX sama dengan integral X pangkat 3 dx. Tinggal menyelesaikan integral X pangkat 3 dx adalah 1/4 X pangkat 4 plus C. Sama kan? Sama ya hasilnya. Jadi yang tadi tuh gimana Bu maksudnya? Nah, yang tadi ini kalau misalkan kemudian kalian lupa nih sama rumus yang ini, nah berarti kalian harus nurunin satu persatu kayak gitu tadi. Tapi kalau kalian ingat dengan rumus ini gitu ya, berarti tinggal aja, gampang aja hidup kalian gitu ya. Jadi gampang tinggal kita ya kalikan si integral faktor atau faktor integrasinya sama dengan integral Q kali Fi kali dx. Langsung deh nemu, tinggal menyelesaikan integral yang ada di sini. Jadi kita langsung nemu persamaannya gimana. Nah, gitu deh. Ya, itu cara menyelesaikan persamaan diferensial biasa yang masih simpel-simpel ya, yang tidak terlalu rumit. Itu kita bisa pakai pemisahan variabel. Jadi yang pasti pertama kali kita harus melihat adalah kira-kira bisa nggak misahin variabelnya. Kalau bisa ya udah pakai misahin variabel, jangan pakai yang lain dulu gitu. Kalau nggak bisa pakai Y sama dengan Vx dulu. Kalau Y sama dengan Vx juga nggak nemu bulat, ya udah pakai faktor integrasi aja gitu ya. Dimana kalau faktor integrasi nanti kalau nilai ini ya, nilai integral faktornya karena dia eksponensial dari integral PDX, kalau ini mulai ribet, nah itu juga jangan dipakai gitu ya. Kita harus pakai yang uh, mudah dulu gitu ya, sebelum kita tidak bisa pakai yang Y sama dengan Vx, atau kita tidak bisa pakai yang pemisahan variabel, nah itu kita baru pakai yang integrasi faktor ini. Oke, jadi seperti itu dulu. Kalau ada pertanyaan silakan nanti tanyakan di kelas. Kita ketemu besok di kelas. Semoga membantu dan terima kasih sudah menjelaskan. See you next time.